safety-nya. Saya menggunakan yang bahannya dalam gitu. jadi dikhawatirkan waktu kita firefighting. Sebenarnya tekniknya adalah sama. Kalau ini justru punya kespesifikan, ini durasinya 20 menit. Khusus yang dia bisa maksimum sampai 20 menit. Dilengkapi juga untuk alat komunikasi. Ada speed transmitternya, sehingga kita harus posisikan menutupi mulut dan hidung kita. Untuk mengaktifkannya, di sini ada tali yang kita tarik dan dia akan lepas talinya. Maka oksigen mengalir, dia akan mengembang. Selama 20 menit sini ya. Baru kita ikat. Baik, apalagi ya Pak? Yang paling Saya akan buka, kemudian di sini ada thumb indicator, saya akan lepaskan gulungannya, kemudian saya tinggal pakai dari arah belakang kepala saya, maka di sini tersundul, maka ada lever di oksigen dalamnya. mengalir. Ada switch. Jadi mana Pak yang paling simpel Pak? Sesuai harga. Pesawat-pesawat Eropa Pak yang pakai ini. Makin semua durasinya sama, sebetulnya hanya 12 menit. Kemudian ini tadi yang saya cerita mengenai oksigen, ini yang saya cerita mengenai ELT-nya. Kalau ini yang wet, jadi dia harus dalam kondisi terendam. Air. Tanpa air dia nggak bisa. Pada water inletnya. Jadi ini kita buka gulungannya, di sini ada plastik kita isi air. Kemudian di dalamnya sebetulnya yang terbaru sudah menggunakan bubuk garam. Garamnya udah ada. Sehingga kita tinggal mix aja, kayak bikin resepnya. Karena katanya di air garam dia akan lebih cepat untuk transmit. 5 detik. Hanya pakai air garam. Kalau air biasa 5 menit transmitnya dia. Jadi kita buka, ini antena kita tegakkan, maka untuk pendaratan di darat kita akan rendamkan ke air tadi yang kita campur dengan garam. Tapi kalau di air laut ya kita tinggal masukkan. Nah sekarang kalau airnya nggak ada gimana? Ada garamnya, airnya nggak ada. Kencingin. Kumpulin. Kalau ini tadi yang dry baterai. Nah ini tanpa air bisa. Jadi sebetulnya ELT itu di pesawat ada dua, Pak. Ada yang fix, itu wajib. Itu remote control panelnya dari cockpit. Dan prosedur cockpit, mereka harus cek pre-flight check bahwa dia selalu posisi arm. Sehingga kalau terjadi situasi darurat impact, dia akan otomatis transmit. Tapi kalau yang di cabin, ada yang menggunakan portable. Ini jadi tanggung jawab kita. Pada waktu evakuasi, FA harus membawa keluar. Setelah di luar kita mengaktifkan. Tadi dengan air, kalau ini cukup kita posisikan ke on saja. Maka dia akan otomatis transmit. Waktu transmit dia akan memberikan sinyal dan ada LED-nya. Ada juga yang namanya karena kalau ini lebih simpel Pak, dilengkapi dengan water sensor. Kita buka, water sensornya terendam air, antena ditegakkan, switchnya kita posisikan ke arm, maka dia akan otomatis transmit. Kalau untuk di daratan, ya cukup kita posisikan ke on saja. On Pak kalau di daratan. Ini ngirim sinyal aja. Titik, garis, titik. Jadi apa? Semua jenis ini ada di satu pesawat. Iya, harus. Untuk membantu orang yang sakit, kita harus menyisakannya sampai 500 PSI. Karena digunakan nanti kalau pesawat mengalami dekompresi kehilangan tekanan udara. Maka di sini kespesifikannya, di sini adalah pada maskernya. Dia akan constant flow mengalirkan oksigen, tetapi yang penting adalah outletnya harus sesuai. Di sini disebut dengan bayonet fitting. Kalau outlet ini sama-sama bayonet, dia bisa di-attach sehingga kita tinggal on, kita cek maskernya mengembung, baru kita akan pasangkan kepada yang membutuhkan. Tapi jangan sebaliknya, permisi ya Pak. Kalau yang ternyata yang pada botol adalah tipenya yang bayonet, tapi begitu kita cek, yang naik adalah yang plug type. Ini tidak bisa kita nggak berfungsi. Kalau ini tipenya harus disesuaikan dengan tipe yang ya, dia bisa. Karena aja udah. Ini menjadi di mana ini ada 2 outlet, berarti alirannya bisa mengalirkan yang 2 liter per menit, bisa juga yang 4 liter.